Di era digital seperti sekarang ini, perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang keuangan dan perbankan. Aktivitas yang dulu dilakukan secara manual, secara langsung fisik, kini dapat dilakukan hanya dengan melalui smartphone saja. Mulai dari membeli makanan, membayar UKT, transfer tugas kelompok, membeli kebutuhan kuliah secara mendadak, hingga sampai berbelanja online yang sekarang bisa dilakukan dengan cepat dan praktis. Salah satu teknologi yang sangat-sangat berpengaruh di dalam kehidupan mahasiswa adalah mobile banking. Keberadaannya sekarang sangat membantu mahasiswa melakukan berbagai transaksi tanpa harus datang langsung ke bank ataupun ATM meskipun terdekat. Teknologi ini juga mendukung terbentuknya cashless society atau masyarakat non-tunai di Indonesia. Halo semuanya, pada video kali ini kami akan membahas tentang peran mobile banking dalam kehidupan mahasiswa. Mobile banking merupakan salah satu layanan perbankan digital yang berkembang sangat pesat di Indonesia. Mahasiswa menjadi salah satu pengguna mobile banking terbesar karena aktivitas mereka sangat dekat dengan teknologi digital. Mahasiswa membutuhkan layanan transaksi yang cepat, praktis, fleksibel, dan dapat digunakan kapan saja. Tujuan video ini adalah 1. Menjelaskan pengertian mobile banking. 2. Mengetahui manfaat mobile banking bagi mahasiswa. 3. Mengetahui dampak positif dan negatif mobile banking. 4. Memberikan edukasi mengenai penggunaan mobile banking yang aman dan bijak. Topik ini penting dibahas karena penggunaan mobile banking di kalangan mahasiswa terus meningkat dari tahun ke tahun. Mobile banking atau m-banking adalah layanan perbankan digital yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi melalui smartphone. Dengan mobile banking, pengguna tidak perlu datang ke kantor bank ataupun ATM untuk melakukan transaksi. Berbagai fitur mobile banking antara lain: transfer uang, pembayaran tagihan, pembayaran QRIS, cek saldo dan mutasi rekening. Hampir semua bank di Indonesia kini memiliki aplikasi mobile banking dengan fitur yang lengkap dan mudah digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi digital memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan sistem perbankan modern. Dalam kehidupan sehari-hari banyak fenomena cashless di kalangan mahasiswa. Saat ini, kehidupan mahasiswa sangat dekat dengan sistem pembayaran digital atau cashless. Di lingkungan kampus, banyak transaksi yang sudah menggunakan QRIS dan mobile banking. Mulai dari membeli makanan di kantin, membayar parkir, membeli kebutuhan kuliah, hingga belanja online dapat dilakukan tanpa uang tunai. Hal ini membuat mahasiswa menjadi lebih praktis dan cepat dalam melakukan transaksi sehari-hari. Namun di sisi lain, kemudahan transaksi digital juga membuat mahasiswa harus lebih bijak dalam mengatur pengeluaran. Peran mobile banking bagi mahasiswa. Yang pertama yaitu mempermudah transaksi sehari-hari. Mahasiswa dapat membeli makanan, membayar transportasi online, dan transaksi menggunakan QRIS secara cepat. Yang kedua yaitu mempermudah transfer uang. Mahasiswa sering melakukan transfer uang kepada teman untuk pembayaran tugas kelompok ataupun kas organisasi. Yang ketiga yaitu membantu pengelolaan keuangan. Fitur riwayat transaksi membantu mahasiswa mengetahui pemasukan dan pengeluaran mereka. Yang keempat yaitu mendukung gaya hidup cashless. Mobile banking membuat mahasiswa terbiasa melakukan transaksi non-tunai. Yang kelima yaitu membantu mahasiswa yang merantau. Mahasiswa yang tinggal jauh dari orang tua dapat menerima kiriman uang secara cepat. Yang keenam yaitu membantu bisnis online mahasiswa. Banyak mahasiswa memiliki usaha online kecil seperti jual makanan, thrift, dan jasa desain. Mobile banking membantu proses pembayaran menjadi lebih praktis. Di era yang sudah serba digital kayak sekarang,
kehidupan kuliah itu dituntut untuk serba cepat dan praktis. Salah satu penyelamat mahasiswa sehari-hari, apalagi kalau bukan mobile banking. Yuk, kita lihat contohnya. Bayangin situasi ini, kamu lagi di kelas, dan tiba-tiba bendahara nagih iuran kelompok. Nggak perlu pusing nyari ATM atau bongkar-bongkar dompet lagi. Cukup buka HP, klik-klik, dan dalam hitungan detik, urusan iuran kelas langsung beres. Nggak cuma itu, pas jam istirahat dan perut mulai keroncongan, jajan di kantin atau kafe kampus juga makin simpel. Tinggal scan QRIS pakai mobile banking, makanan siap disantap. Transaksi jadi jauh lebih praktis tanpa perlu repot mikirin uang kembalian atau bawa dompet tebal. Bahkan, saat kuota internet tiba-tiba sekarat di tengah-tengah kuliah online, mobile banking siap jadi penyelamat. Beli paket data bisa langsung dari kamar kosan. Intinya, semua kebutuhan kuliah sekarang bener-bener ada di dalam genggaman tangan. Nah, dari beberapa contoh tadi, kelihatan banget kan kalau mobile banking itu bukan cuma sekadar alat pembayaran biasa. Buat kita para mahasiswa, teknologi ini membantu banget dalam mengelola keuangan dengan lebih mandiri, aman, dan efisien di tengah padatnya aktivitas kampus. Dari semua contoh tadi, sebenarnya kita lagi mempraktikkan yang namanya administrasi keuangan dan memanfaatkan fungsi perbankan. Gampangnya gini, pas bendahara kelas atau kamu sendiri lagi ngatur patungan uang kertas printing atau iuran kelas, itu namanya kamu lagi ngelakuin administrasi keuangan, yaitu proses mencatat dan ngatur keluar masuknya duit biar transparan. Terus, perbankan itu apa? Ya mobile banking yang kamu pakai itu. Bank zaman sekarang bukan cuma tempat buat nyimpen uang, tapi udah jadi sistem pembayaran digital. Mulai dari kirim uang saku antar rekening, jajan praktis pakai QRIS, sampai beli kuota, semuanya difasilitasi oleh perbankan. Jadi kesimpulannya, administrasi keuangan itu adalah cara kita ngatur uangnya. Sedangkan perbankan dan mobile banking itu adalah alat canggih yang bikin semuanya jadi instan dan gak pakai ribet. Bagi mahasiswa rantau, mobile banking sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua dapat mengirim uang kapan saja tanpa harus datang ke bank. Mahasiswa juga dapat langsung mengecek apakah uang sudah masuk atau belum. Selain itu, mobile banking membantu mahasiswa rantau dalam mengatur kebutuhan bulanan secara lebih praktis. Hal ini membuat komunikasi keuangan antara orang tua dan mahasiswa menjadi lebih mudah. Penggunaan mobile banking memberikan dampak positif dan negatif bagi mahasiswa. Dari sisi positif, mobile banking membuat transaksi menjadi lebih cepat dan praktis. Mahasiswa dapat melakukan pembayaran, transfer, dan berbagai kebutuhan kuliah hanya melalui smartphone. Selain itu, mobile banking membantu menghemat waktu, mendukung digitalisasi, serta memudahkan mahasiswa dalam mengelola keuangan melalui riwayat transaksi yang tersedia. Namun, penggunaan mobile banking juga memiliki beberapa risiko. Mahasiswa dapat menjadi korban penipuan digital, phishing, pencurian data, hingga penyalahgunaan kode OTP. Kemudahan bertransaksi juga dapat memicu perilaku konsumtif jika tidak disertai pengelolaan keuangan yang baik. Selain itu, akun mobile banking berisiko diretas apabila keamanan akun tidak dijaga. Karena itu, mahasiswa harus berhati-hati dalam menggunakan mobile banking dengan menjaga kerahasiaan data pribadi dan tidak membagikan kode OTP kepada siapapun. Dengan penggunaan yang bijak dan aman, mobile banking dapat memberikan banyak manfaat bagi kehidupan mahasiswa. Walaupun mobile banking memberikan banyak kemudahan, penggunaan yang berlebihan juga dapat menimbulkan sesuatu konsumtif. Karena transaksi menjadi terlalu mudah, maka sebagian mahasiswa sering melakukan pembelian tanpa melihat pertimbangan kebutuhannya sendiri. Contohnya seperti terlalu sering belanja online atau membeli makanan secara berlebihan.
Maka dari itu mahasiswa harus tetap mampu membedakan antara mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginannya sendiri. 1. Gunakan password yang kuat. 2. Jangan membagikan PIN dan OTP. 3. Logout setelah selesai menggunakan aplikasi. 4. Hindari menggunakan Wi-Fi publik saat transaksi. 5. Gunakan aplikasi resmi dari bank terpercaya. Kesadaran keamanan digital sangat penting agar penggunaan mobile banking tetap aman dan nyaman. Dalam menggunakan mobile banking sebagai mahasiswa sangat penting literasi keuangan digital. Selain memahami cara menggunakan mobile banking, mahasiswa juga perlu memiliki literasi keuangan digital. Literasi keuangan adalah kemampuan seseorang dalam mengelola dan menggunakan keuangan secara bijak. Mahasiswa harus memahami cara mengatur pengeluaran, menjaga keamanan akun, dan menghindari penipuan digital. Dengan adanya literasi keuangan yang baik, penggunaan mobile banking dapat memberikan manfaat yang maksimal. Dari pembahasan tadi dapat dianalisis bahwa mobile banking memberikan dampak besar terhadap perubahan gaya hidup mahasiswa. Mahasiswa menjadi lebih praktis dan efisien dalam melakukan transaksi keuangan. Perkembangan mobile banking juga mendukung transformasi digital di Indonesia. Namun, penggunaan teknologi digital harus diimbangi dengan literasi keuangan dan kesadaran keamanan digital. Kesimpulannya, mobile banking memiliki peran penting dalam kehidupan mahasiswa karena mempermudah berbagai aktivitas keuangan secara cepat, praktis, dan efisien. Mahasiswa diharapkan dapat menggunakan mobile banking secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan mengenai pentingnya mobile banking dalam kehidupan mahasiswa. Sebagai rekomendasi, mahasiswa dapat memanfaatkan fitur-fitur mobile banking untuk mengelola keuangan, seperti memantau pengeluaran, mengatur anggaran, dan menabung secara rutin agar kondisi keuangan tetap terkontrol. Dengan penggunaan yang tepat, mobile banking dapat menghindari tautan atau pesan mencurigakan yang berpotensi menimbulkan penipuan. Mobile banking menjadi sarana yang mendukung kemudahan transaksi sekaligus meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan mahasiswa di era digital.